Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat, salam bahagia. Yang saya hormati teman-teman dari tim Guru Ahli serta Bapak dan Ibu guru. Sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siang ini bersama Guru Ahli kita akan belajar membuat video pembelajaran. Ya, teman-teman, ini dari Guru Ahli tentunya sudah mempersiapkan ya dengan baik ya, semua laptop sudah diinstal. Jadi tinggal kesungguhan kita untuk bisa menyerap informasi yang diberikan. Tentunya Mas Heru dan kawan-kawan, Mas Abi dan Mas Rizky sudah hadir ke sini. Inilah guru-guru kami, sebagian masih berada di luar ya. Banyak guru-guru muda, mudah-mudahan akan banyak informasi akan banyak produk yang bisa dihasilkan dari guru-guru muda. Tentunya bukan mengecilkan, saya sendiri pasti agak lama. Jadi nanti bisa saya menyerap dari teman-teman yang mungkin guru-guru kami yang lebih muda, yang lebih cepat menangkap. Alhamdulillah karena sudah diinstal dari kemarin, sehingga kita bisa masuk sesi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Guru Ahli. Sekali lagi terima kasih dari tim Guru Ahli yang sudah berkenan hadir di SMA 82 untuk membersamai guru-guru kami dalam belajar membuat video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan kami bisa berkunjung di SMA 82. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Heru, saya dari Guru Ahli. Saya jobdesknya sebagai content creator, buat video pembelajaran juga di aplikasi dan YouTube kami. Nah, di sini saya ada Pak Rizky dan Mas Abi yang juga content creator buat di aplikasi dan di beberapa sosial media Guru Ahli seperti itu. Nah, pertama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya udah mau disibukkan dengan pembuatan video pembelajaran ini. Semoga bisa mengikuti dan mudah dipahami juga, karena materi di siang ini kemungkinan juga simpel banget Bapak Ibu. Kita tidak perlu aplikasi editing, tapi kita hanya perlu aplikasi screen record, yang artinya maksudnya gini, hanya mengandalkan PowerPoint atau materi bahan ajar yang sudah siap untuk disampaikan. Jadi kalau di PowerPoint-nya udah bagus, sudah lengkap, berarti sudah bisa buat video pembelajaran dengan aplikasi yang udah diinstal di lab komputer ini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pertama, untuk mulainya mungkin saya akan memberikan untuk pertama Pak Rizky ingin menyampaikan materi pengenalan aja ini Bu ya, peralatan syutingnya yang memang standarnya itu standar YouTuber gitu Bu, standar broadcast gitu. Jadi ini hanya informasi aja, mungkin nantinya bermanfaat untuk sekolah 82 SMA 82 ini itu nantinya. Nah, ini akan disampaikan dengan Pak Rizky, silakan. Bapak Ibu, nah sekarang kita mulai dari untuk kamera ya. Misalkan kalau untuk membuat video pembelajaran, sebenarnya kalau untuk kita mau kualitas gambar yang paling bagus, kita bisa menggunakan kamera mirrorless atau DSLR. Nah, itu dia nangkep gambarnya akan lebih jernih, dan dia juga nggak terlalu, kalau untuk kamera mirrorless terutama yang dibandingin DSLR, kamera mirrorless itu nggak terlalu ribet dibandingin DSLR, nggak terlalu banyak settingannya. Jadi tinggal
point and shoot aja. Dan kalau untuk faktor harga pun juga kamera mirrorless itu lebih terjangkau daripada SLR. Nah tapi kalau untuk sekarang ini ya sebenarnya kamera HP pun juga sebenarnya terbilang udah cukup baik juga dan udah bisa nangkep gambar yang lumayan bagus kalau pencahayaannya udah sesuai gitu ya. Jadinya ya bisa disesuaikan dengan kemampuan dan budget masing-masing juga. Nah kalau di sini kita ada lighting LED. Ini sebenarnya lighting LED standar studio itu seperti ini, dia tuh panel dan itu bisa diatur ketinggian cahayanya atau redupnya gitu. Nah tapi kalau zaman sekarang kan kalau kayak misalkan YouTuber atau kayak content creator mereka pakai ring light. Pakai ring light soalnya kan lebih praktis, lebih kecil juga dan dia bisa di mount mungkin di HP atau gimana gitu. Nah jadinya kembali lagi disesuaikan dengan budget dan juga mungkin setnya ya, mungkin nggak memungkinkan masang yang kayak gini di meja, mungkin lebih cocok pakai ring light. Yang penting selama gambar hasilnya bagus ya oke. Nah kalau di sini kita untuk menjamin kan kita bisa ya nge-capture suara pakai mic laptop bisa, atau dari mic komputer juga bisa. Cuma kan kita kan nggak bisa menjamin kayak ada noise dari ruangan itu mungkin bakal ketangkep juga kayak suara motor lewat gitu atau tetangga lagi berantem gitu kan, tangkap gitu takutnya. Nah buat mencegah itu kita tuh biasanya menggunakan clip on kayak gini, clip on, jadinya kita tinggal jepit aja dia, sekarang jepit di sini gitu, jadi tinggal ngomong aja. Nah jadinya dan ini juga dia menjamin suara dari luar gitu nggak ketangkep, jadinya fokus sama suara kita aja bersih gitu. Nah kalau ini kita tambah lagi untuk materi presentasi gitu misalkan ya, kita kan kayak menggunakan green screen itu sebenarnya tidak wajib, tetapi kalau untuk ingin menampilkan kita gitu dan backgroundnya pengen dihilangkan ya kita menggunakan green screen. Jadinya nanti backgroundnya itu bisa materi pelajaran atau gambar gitu kan, bisa disesuaikan gitu. Nah kenapa menggunakan green screen? Karena kalau misalkan kalau misalkan warna lain, misalkan warna merah atau warna ungu gitu, dia tuh mungkin ya kalau warna merah itu ada di badan kita yang mengandung warna merah. Jadi kalau kita misalkan hilangkan warna merah gitu atau hilangkan warna putih gitu, background putih, nanti mata kita hilang soal mata kita putih gitu kan. Atau misalkan kulit kita ada yang lagi jerawat gitu merah, kita hilangkan warna merah, mukanya jadi bolong-bolong gitu hilang gitu. Nah kita kan pengen mencegah itu, jadi kita pakai warna hijau, di badan kita tuh nggak ada warna hijau gitu. Nah kalau ini mungkin disesuaikan juga ya kan, kalau green screen kita ini dia ada perangkatnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan di rumah tembok udah hijau gitu atau tembok sudah warna biru, ya itu bisa digunakan untuk backgroundnya. Oke, ini kalau untuk kelengkapan lainnya, mungkin kita butuh kabel roll atau workbench atau penjepit kain atau card reader USB itu untuk lengkap penunjangnya aja itu, untuk biar semua yang lagi kita syuting itu ada. Oke, selain itu untuk pengungkapan alatnya kurang lebih itu. Oke, sekarang ini semua udah saya instalin aplikasi Bandicam ya di komputer dan di laptop. Mungkin laptopnya Bapak Ibu ada yang udah install semua kan ya? Iya. Ya. Oh, komputer ya. Kemungkinan gini, untuk yang ada dulu aja sekedar biar cepet ya, maksudnya yang ada di PC komputer aja dulu, yang di laptop memang nanti sambil jalan sambil install.
Oke, pertama untuk pertama yang ingin saya sampaikan, pertama kali sebelum membuat video pembelajaran, karena di sini kita sistem pembuatannya ini secara offline, jadi usahakan internet koneksinya mati. Jadi kalau ada yang misalnya masih nyala seperti ini, misalkan nih contohnya ini misalnya nyala nih, ini tinggal matiin aja nih wifi-nya, matiin ini terus mau ke airplane mode, matiin. Setelah itu baru buka Bandicam-nya yang udah di install di PC. Itu kan udah kebuka ya, bapak ibu ya. Nah, iya. Kenapa internetnya masih mati? Ya karena kalau misalkan dia hidup ibu nanti ya nanti dia kena purchase. Jadi hanya 10 menit kalau internetnya nyala pastinya Bandicam, nanti dia diarahkan untuk pembayaran gitu, membayar jadi aplikasinya. Nah kalau yang sini internetnya mati itu dia free, gratis, tapi offline, nggak bisa online gitu. Nah, selain itu juga kalau misalkan dia udah kena trial hanya 10 menit, tapi kalau ini yang masih udah full software, full instalasi, dia bebas mau 1 jam, 2 jam bisa. Nah, oke, sekarang lanjut. Ini kan udah kebuka ya bapak-bapak ibu-ibu. Sebelumnya siapkan dulu slideshow-nya, slideshow PowerPoint-nya. Bisa contoh, ini contoh aja ya. Ya oke, sekarang kalau udah di minimize dulu ya bapak-bapak ibu-ibu. Nah ini kan udah kebuka nih Bandicam-nya. Oke, gimana? Bisa kita langsung mulai nih? Langsung aja. Bisa. Teman-teman materinya udah siap belum? Ya, oke. Sekarang kita praktekin aja langsung. Ini tampilan menu Bandicam secara keseluruhan, tapi yang perlu diingat-ingat aja, ini hanya di tombol home dan video. Ini aja nih 2 nih, gitu. Nah, lalu setelah itu ada bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat di sini ada logo icon webcam di atas tengah. Sudah? Diklik. Ya, diklik, keluar menu bar recording setting. Diklik kan webcamnya Pak, sebelahnya. Oke. Ya. Udah bapak-bapak ibu-ibu? Udah. Oke, ini apa ya? Ini udah masuk ya. Nah, terus keluar nih menu bar recording setting.
Ini dicentang Bu, yang add webcam overlay to video. Centang. Karena gini, ini kan kondisinya si video yang di tengah nggak ada webcamnya ya. Jadi nggak apa-apa, cuman cuman audionya aja. Kalau bisa audionya mungkin pakai headset itu Pak, headset yang merah yaitu Oke, buat yang pakai laptop atau yang udah ada webcam di PC-nya, seperti ini bisa dihidupin webcamnya. Setelah itu hidupkan juga yang bawah, advanced option, preview webcam on screen, dicentang yang bawah sini. Preview webcam on screen yang paling bawah nih di sini. Bisa dicentang. Sudah? Oke. Terus di sini ada di menu settingnya ada advance, klik advance-nya, diklik. Nah, ini akan nanti keluar. Sudah ada? Sudah. Nah, ini akan keluar nanti overlay-nya di pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, pojok kanan atas, pojok kiri atas. Terserah, bebas mau posisinya di mana, disesuaikan aja. Yang penting tidak menutupi teks materi bahan ajar yang akan disampaikan. Untuk isi yang belum ada webcamnya. Mas saya pindah ke webcam sana dari pojok sana. Mas saya sebelah sana. Itu ada kosong tuh yang ada webcamnya, nah, itu kosong. Ini ada kosong Bu, masih ada 3 nih Bu yang kosong, yang ada webcamnya. Ini ada 3 ya. Kali boleh berdua Bu, boleh berdua Bu. Ah itu Bu. Bu, masih ada yang kosong? Ini ibu itu ada kosongan. Ada sih, ada orangnya. Ada orangnya sih. Oh ada, ya. Yang ada webcam mana ya? Atau yang ada webcam yang udah disetel di laptop. itu ada di Nah, sekarang yang di depan kan nah ini kosong ya. Oh iya, right.
Boleh kesini dulu juga. Iya, itu kameranya tuh nggak ada itu ya. Ya. Nggak terang gitu ya. Itu terang Bu. Laptop ini apa ini? Sudah, Oh, itu kamera. sudah hidup ya kameranya ya. Nah, ini ya. Karena ini ada cahaya. Nah, setelah itu jika udah kedetek kameranya, ini ada overlay size. Bisa disesuaikan, bisa dikecilin. Posisinya yang X position bisa diatur, mau dipojokin sekalian juga nggak apa-apa. Saya kesini malah tahu. Betul. Saya kesini berarti. Nah itu bisa dipilih Bu. Nah mau di pojok kanan bawah bisa. Udah kita nggak punya kamera, kita lihat aja. Nah itu overlay size-nya bisa. Nah mau digedein atau kecilin bisa. Nah oke. Terus masuk ke setelah itu masuk ke setting. Ya, ada di setting webcam sebelahnya ada setting, sebelahnya webcam di sini ada setting. Diklik. Nah ini ada pengaturan kecerahan dari brightness, contrast, hue, saturation. Nah ini bisa misalkan gelap, brightnessnya bisa ditinggiin bapak-bapak ibu-ibu, bisa ditinggiin, kontrasnya juga disesuaikan juga bisa. Nah kalau udah klik OK. Kalau udah klik OK. Nah karena ini saya pakai green screen, saya hidupin chroma key-nya. Nah itu hilang kan? Karena saya di sini kameranya menghadap ke green screen, saya hidupin chroma key-nya, jadi transparan gitu. Nah kalau ibu tidak pakai green screen atau biasa aja gitu di ruangan, nggak apa-apa, nggak usah dihidupin chroma key-nya. Lalu langsung aja klik OK. Klik OK. Oke. Chroma key-nya kalau misalkan ibu pakai kain ini screen atau tembok di rumah warnanya hijau, itu bisa dihidupkan. Tapi kalau misalkan nggak ada nah, udah terus klik OK. Nah, kita udah setting videonya, webcamnya itu buat brightness-nya Bu, yang ini kalau untuk misalkan kamera di webcamnya, jadi bisa ditinggiin, dikurangin, brightness-nya ditinggiin aja sebenarnya. Kalau gelap, tapi kalau misalkan masih wajahnya masih terbaca, nggak usah share, itu nggak apa-apa. Oke, udah di setting ya. Terus kita oke. Nah, terus masuk ke ini Bu, yang abang mic, masuk ke abang mic. Ini settingannya sekali aja Ibu ya. Nanti seterusnya nggak perlu masuk ke sini lagi, langsung record aja bisa. Ini sekarang kita ke mikrofon. Nah, oke. Nah ini ada record sound. Record soundnya dicetak. Nah, sampai keluar volumenya. Record soundnya dicetak udah.
Nah di sini ada speaker. Pilih aja yang default. Yang speaker pilih aja yang default. Nah yang mikrofon. Kalau yang pakai laptop pilih aja mikrofon yang urutannya paling bawah tuh. Yang mikrofon array. Mikrofon array kalau yang pakai laptop. Tapi kalau yang pakai PC ada sambungan mikrofonnya lagi, pilih yang mikrofon yang settingannya itu dia selalu paling bawah. Pilih aja pokoknya mikrofon yang paling bawah. Iya. Iya, Realtek. Bisa pilih yang Realtek, bisa pilih yang mikrofon array. Kalau yang di laptop sekarang tuh namanya mikrofon array. Itu bisa. Pokoknya pilih aja yang paling bawah. Nah kalau udah nanti audionya kedetek gini nih, dia gerak-gerak nih volumenya. Volumenya dipentokin aja ke 100%, dipentokin. Itu udah, oh udah. Sekarang diklik OK. Klik OK. Sudah. Wah itu udah masuk Pak. Enggak. Oke kalau udah. Sekarang kalau sudah. Oke sekarang kalau sudah. Ini ke klik yang ke menu video. Menu video itu ada F12. Ada F12 itu yang di record stop hotkey. Record stop hotkey 12 itu diganti angka 9. Diganti angka 9. Satu lagi kurang yang Ya, iya, diganti angka 9 semua. Nah, udah. Ganti angka 9. Oh iya boleh. Satu juga boleh tuh. Oh. Ya pokoknya mau 9, 1, 2, 3, 9 yang penting ya. Sudah, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita hidupin counternya, klik lagi setting. Nah, Ibu udah. Nah, kalau udah sekarang Bapak Ibu bisa lanjut ke sini, ke setting. Kita akan ngasih apa-apa kalau rekotannya itu udah mulai rekam ya. Kita ke setting, pilih option. Pilih option udah. Terus centang ya. Show countdown time before recording begins. Ini dicetak. Oh iya, ulang. Nih, ke sini nih Bu, ke menu video ini. Menu video ini sudah ke setting. Setting, udah. Nah, pilih option. Sudah. Sudah. Sekarang dicentang yang show countdown timer before recording begins. Ini dicentang. Centang. Sudah. Sudah Ibu. Ya, ini nih yang show countdown timer before recording begins dicentang Bu. Ya, kalau udah klik OK. Ini Bu. Show countdown timer before.
Itu ada formnya dua. Yang sama. Jadi pas di video record nggak bisa lagi ya. Nah oke, kalau udah dihidupin countdown-nya, jadi nanti kalau pas mau mulai merekam dia ada hitungan mundurnya 3, 2, 1. Nah itu udah mulai merekam. Oke. Nah sekarang udah ya, udah. Sekarang ini di pojok kiri atas ikutin yang klik aja yang full screen. Klik aja dah, gitu. Nih di sini klik yang full screen. Yang pojok kiri ada layar monitor, klik full screen. Pilih yang full screen. Sudah Ibu? Diklik yang tanda panahnya kecil Bu. Oke, udah ya Bu ya. Nah, sekarang kita buka materi bahan ajarnya. Misalkan contoh ini bahan ajarnya ini. Nah, ini kita udah mulai merekam. Kita ulang ya. Tadi untuk Ibu udah. Tadi yang terakhir Ibu itu bandingannya apa buka Bu? Oh udah, keren dulu. Udah, habis itu gimana lagi Pak? Buka PPT. Udah buka PPT nih, udah tadi baru Nah, udah ya, Bapak-bapak Ibu, tadi udah di full screen ya. Sudah Pak, Ibu udah yang di pojok? Udah, oke. Sekarang kita mulai rekam materi bahan ajarnya. Ya, ini kita minimize, kita kecilin. Nah, ini masuk PowerPoint-nya. Tadi kan kita udah setting shortcut-nya angka 9. Ya kan, angka 9. Nah, sekarang buka PowerPoint-nya. Kalau udah. Nah, sekarang pencet angka 9-nya. 3, 2, 1. Dah, mulai. Cara mengobati luka bakar yang salah. Udah masa ini. Nah, ini tuh udah proses record gitu. Ini udah proses record. Nah, kalau udah record pencet lagi angka 9-nya. Nah, tuh. Gimana? Bapak Ibu? Gampang Kak? Oh belum? Akan dihancur. Kalian sudah melihat bahwa kalian saja hanya tinggal beberapa bulan lagi. Maka bahwa kalian sudah menjadi
gimana bisa? Atas, ke bawah, di belakang. Ada di tengah Rika. Alasannya apa? Rika punya Rika. Alasannya apa? Oke, baik sekali catatan pribadi ya Bella ya. Jadi besok ketika kamu akan melamar ke UGM biasanya di UI banyak yang harus membuat pesta. Nah di sini nanti kita akan membuat letaknya. Nanti harus sampaikan cara penulisannya. Nah ini saya akan tayangkan kembali Bella. Nah ini pesta. Kita maksudnya tulisan dalam bentuk busa, bisa dalam bentuk apa? Ya, ini sampai enam. Dan tulisan berikutnya ini ada saya berdasarkan tujuan tulisan. Yang pertama ada apa nih? Ada esai, ada esai, siapa yang bertanya? Jika ada pertanyaan, oke kita lanjutkan. Nah di sini saya sudah menyediakan ada berupa infografis, ada teks dan ada berupa video. Nah nanti saat kalian tahu yang mana infografis, video. Oke, infografis. Tapi di sini pertama saya yang video terlebih dahulu. Nah, di sini bagaimana caranya kita lihat. Nah, di sini kita lihat bagaimana si anak dia ketika dia nah kita si penerima kita terima kita berikutnya. Nah, ini adalah esai
ketika dia menuliskan selesai, ketika dia kemudian bagaimana prosesnya? Yang pertama, saya berusaha pertama kalian menemukan komik atau ketika kalian bertujuan tulisannya beberapa tadi adalah fakultas apa? Berikutnya adalah merumuskan masalah dan riset data. Berikutnya kalian membuat tulisan yang terima dengan tulisannya yang dia buat adalah esai yang jadi setelah kalian buat